Halo guys, kembali lagi dengan saya Evan. Di video kali ini kita akan mengupas alur cerita film berjudul Uprising. Film ini berlatar belakang Perang Dunia Kedua yang menggambarkan perlawanan warga Yahudi di Ghetto Warsawa, Polandia terhadap tentara Nazi Jerman pada tahun 1943. Cerita berfokus pada upaya pemberontakan yang dipimpin oleh Mordechai dan tokoh-tokoh lainnya yang berjuang dengan berani meskipun menghadapi tantangan yang sangat besar. Lalu bagaimanakah kisah selanjutnya? Yaudah guys, tanpa berlama-lama, ini dia alur cerita filmnya. Cerita ini dimulai dengan memperlihatkan kehidupan normal di Polandia. Seorang pria mendengarkan musik dengan santai dan seorang anak yang sedang membeli tomat. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama karena pada tahun 1939 Jerman menduduki Polandia. Hal ini membuat masyarakat Yahudi di sana menjadi tertindas dengan mengasingkan mereka ke satu kota bernama Ghetto. Di sini mulai terjadi kesenjangan sosial karena masyarakat Yahudi mulai kekurangan makanan sampai mereka harus ngantri untuk mendapatkan roti. Seorang bapak pun dihajar Nazi karena mereka benar-benar semena-mena terhadap orang Yahudi. Then you are a fighter, huh? I'm a veteran of the Polish Armed Services. The Aryan side, not Jews. Go to your side. Di sisi lain, terlihat seorang pria bernama Mordechai yang sedang mencuci muka tiba-tiba didatangi oleh polisi Yahudi. Polisi Yahudi itu adalah petugas Yahudi yang bekerja di bawah pemerintah Nazi. Dia menyuruh Mordechai untuk menghadap, tetapi Mordechai melawan karena petugas yang bernama Kalel ini dulunya adalah kawannya dan sekarang menjadi pengkhianat. Get out of here before I hurt you. Selain itu, Mordechai mempunyai sahabat yang bernama Yitzhak. Ketika mereka berjalan di tengah kota, mereka melihat ada 23 remaja yang diambil paksa karena mereka dituduh telah menganiaya pihak Nazi. Mordechai dan Yitzhak pun ketemu sahabat mereka satu lagi yang bernama Kazik. Kazik ini sekarang bekerja jadi sopirnya Dewan Yahudi. Mordechai meminta tolong ke Kazik untuk memberitahu Dewan itu untuk membantu gerakan mereka agar Nazi tidak semena-mena terhadap kaum mereka. Namun Kazik yang takut dipecat karena hal ini dan juga mengerti kalau temannya ini tidak mau kehilangan pekerjaan, jadi dia mengurungkan niatnya. Ternyata guys, Mordechai ini adalah pemimpin di salah satu usaha surat kabar di sana. Dia mempunyai tim yang lumayan bagus dan layaknya laki-laki normal yang memiliki hasrat, Mordechai ini memiliki seorang pacar. Dia pun memberitahu ke pacarnya kalau dia mempunyai niat untuk pergi ke Palestina dan bertani di sana biar tidak terus-terusan tertindas di negerinya. Selain itu, Nazi juga membuat aturan untuk kaum Yahudi menggunakan ban di lengan mereka agar bisa membedakan kaum Yahudi dari Polandia asli. Masyarakat Yahudi pun mau tidak mau mesti putar otak untuk mencukupi kebutuhan makanan mereka. Salah satu wanita yang bernama Tosia pun mempunyai ide untuk berjualan secara berhati-hati di wilayah Polandia. Tujuan Tosia pun murni agar ia bisa membelikan bapaknya roti karena sang ayah sekarang lagi sakit di rumah dan tidak ada makanan. Sedangkan Mordechai memulai perjalanannya, tetapi di tengah perjalanannya itu dia ditangkap karena mau keluar dari wilayah itu. Akhirnya Mordechai pun ketangkap. Dewan dari Yahudi yang bernama Adam dan seorang rabi menghadap ke komisaris Nazi untuk negosiasi masalah ditangkapnya 23 orang yang tadi. Tapi di sini pihak Nazi malah meminta uang jaminan. Tosia pun akhirnya sudah mendapatkan uang dan bisa membeli roti untuk sang ayah. Namun di tengah perjalanannya dia ditangkap lagi oleh tentara Nazi dan akhirnya Tosia pulang dengan tangan kosong. Ia pun hanya bisa berjanji kepada ayahnya untuk membawakan roti di kemudian hari. Kalel yang merupakan seorang polisi pun diberikan tugas oleh atasannya untuk mengumpulkan perhiasan. Dia mendatangi rumah ibu dari orang yang ditawan itu dan tanpa rasa kasihan ia mengambil cincin ibu itu dan memberikannya kepada atasannya. Di sisi lain, Dewan Yahudi pun sekarang kebingungan bagaimana cara mendapatkan uang jaminannya karena sudah mentok banget mereka mendatangi mafia di wilayah itu. Dan singkat cerita, ia pun mendapatkan uang yang dibutuhkan dan langsung berangkat ke kantor komisaris Nazi. Dan sesampainya di sana, sang komisaris pun sudah tidak ada. Ia pun nanya ke petugas di sana, di mana komisaris itu karena dia mau menebus tawanan. Tapi si petugas cewek itu bilang kalau para tawanan sekarang sudah dieksekusi. 23 hours, good morning.
10 o'clock by order of the Commissar's office. Di sisi lain, terlihat Mordechai sekarang disiksa di markas Nazi. Namun karena dia juga lumayan pintar bela diri, akhirnya dia bisa kabur dan balik ke ghetto. Very convincing. Mordechai pun melihat temannya Yitzhak yang babak belur akibat ulah tentara Nazi. Ia pun kemudian memberikan senjata untuk membela diri nanti. Di sisi lain, Toshia pun akhirnya berhasil mendapatkan roti untuk sang ayah. Namun sayang sekali, usaha itu ternyata berakhir sia-sia. Ternyata sang ayah kini telah tiada dan kemudian ayahnya pun disemayamkan. Di tengah pemakaman sang ayah, Toshia melihat seorang anak kecil yang terlantar. Karena iba dengan anak itu dan merasa senasib nggak punya orang tua, akhirnya Toshia membawa anak itu ke panti. Ternyata di sana juga ada Mordechai yang menaruh adiknya di panti itu agar lebih aman. Beberapa hari kemudian, Mordechai dan Kazik menghadiri acara pertunjukan yang akhirnya dibubarkan oleh tentara Nazi. Nah, pas mereka pulang, mereka ngelihat para tentara Nazi memberhentikan dua pemain biola berdarah Yahudi. Tentara ini pun menyuruh salah satu pengamen tua itu untuk memainkan sebuah lagu. Dengan senang hati, pria itu memainkan biolanya untuk tentara itu. Namun di tengah alunan instrumennya, tentara itu menembaknya. Dan kini tersisa satu pemain biola muda yang menyaksikan temannya dihabisi. Kemudian tentara itu juga memerintahkan pria muda itu untuk memainkan biola. Usai kejadian itu, Yitzhak pun marah besar karena menganggap tindakan Mordechai dan Kazik ini gegabah dan dapat memperkeruh keadaan. Dan benar saja, setelah kejadian itu, Nazi mulai menunjukkan kekerasan dan perusakan. Mereka menghancurkan sanggar Yahudi dan mulai membunuh orang tak bersalah. Di sini, Nazi pun berusaha membuat rencana propaganda dan akan memperkerjakan kaum Yahudi dengan memberikan surat kerja berupa kartu yang dapat melindungi mereka dari ancaman tentara Nazi. Setelah memberikan kartu itu, Nazi memerintahkan mereka untuk membuat film yang disutradarai oleh pihak Nazi. Dan secara tidak langsung, film ini menunjukkan bahwa kaum Yahudi adalah sebuah wabah dan harus dihapuskan dari dunia ini. Kembali ke Toshia yang mendapatkan kartu itu. Ia pun memberikan kartu itu kepada ibunya agar ibunya aman dari kekerasan pihak Nazi. Singkatnya, pihak Nazi mengadakan deportasi besar-besaran. Sang dewan pun diminta untuk menandatangani persetujuan dan keputusan dari surat itu. Namun, sang dewa pun gak setuju karena dalam surat itu sebanyak 6.000 orang Yahudi setiap harinya akan dibawa ke kamp kematian. Walaupun sang dewan tidak setuju, pihak Nazi pun tetap melaksanakan deportasi. Salah satu korbannya itu adalah ibunya Toshia dengan anak-anak panti asuhan. Mordechai pun memiliki rencana bersama Yitzhak untuk ikut serta menuju ke stasiun dan menjadi mata-mata untuk memberitahukan kepada pihaknya apa yang akan dilakukan oleh Nazi. Momen itu juga akan disaksikan oleh Kalel, seorang polisi yang berpihak kepada Nazi. Di sini ia merasa kasihan kepada kaumnya. Dengan banyaknya korban yang dideportasi, sang dewan pun mengakhiri hidupnya. Dan di sisi lain, tibalah Yitzhak di sebuah markas untuk melaporkan semua yang ia lihat kepada Mordechai dan timnya. Ia memberitahukan kalau semua orang yang dideportasi akan digas beracun di sebuah ruangan. Mendengar hal itu, Mordechai langsung memberikan motivasi untuk segera melawan pihak Nazi. Now know that 300,000 Warsaw Jews are going to respond with armed resistance, and we will fight our enemy now! Kalel yang merasa bersalah pun akhirnya mendatangi mereka dan mengatakan ingin berubah. Now I'm ashamed to wear my uniform. Awalnya mereka merasa ragu, namun akhirnya mereka memberikan kesempatan kepada Kalel untuk melihat moral baiknya dengan beberapa misi. Toshia yang hidup sebatang kara pun bergabung dengan tim reformasi ini dan diperintahkan untuk memberikan peta ke pihak Inggris serta meminta bantuan senjata. Toshia pun akhirnya menaruh peta itu di dalam sepatunya. Keesokan harinya, Toshia pergi dan berangkat bersama rombongan karyawan pabrik. Namun di tengah perjalanannya, terlihat beberapa dari mereka ditangkap dan dilucuti pakaiannya. Dan mirisnya, pihak Nazi tetap melepaskan tembakan dan membuat satu orang tewas di sana. Di antara mereka, hanya Toshia yang berparas cantik, yang kemudian membuat tentara Nazi mencurigainya. Toshia pun akhirnya dibawa ke ruangan oleh tentara Nazi. Di ruangan tersebut hanya terdapat sang komandan, dan tanpa basa-basi ia pun disuruh untuk melepaskan pakaiannya. Give me your coat and dress.
We must capture him now. Kalel si polisi pun datang dan memberikan laporan palsu kepada sang komandan. Dengan sigap, sang komandan itu pun langsung pergi. Di sini hanya Kalel dan Tosia yang tersisa tidak memakai sehelai pakaian. Rupanya Kalel sengaja datang untuk menyelamatkan Tosia, dan Kalel kemudian menyuruhnya untuk memakai pakaiannya dan segera pergi dari sana. Keesokan harinya, tentara Nazi datang lagi ke ghetto dan berniat untuk membawa warga di sana pergi ke kamp kematian. Namun Mordechai dan timnya yang sudah menyusun rencana berusaha menyerang balik tentara Nazi. Dan hingga akhirnya mereka berhasil mengusir tentara Nazi dari ghetto dan merayakan sebuah kemenangan. Hold on. Our little nation. Dan film pun berakhir. Yaudah guys, semoga cerita kali ini dapat menghibur kalian semua. Dan terima kasih banyak telah menonton video ini sampai akhir. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Glory, glory, what a hell of a way to die. Glory, glory, what a hell of a way to die. Glory, glory, what a hell of a way to die. The end.